Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai simulasi soal kompetisi sains nasional untuk bidang matematika SD dalam menghadapi KSN untuk tingkat provinsi tahun 2020. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan soal kali ini. Ya, ini terdiri dari berbagai bidang. Untuk soal yang pertama, kita mulai ya. Pertanyaannya, suatu bilangan merupakan bilangan palindrom jika dibaca dari kiri ke kanan, ataupun sebaliknya sama. Contohnya, ada 686. Ini merupakan bilangan palindrom. Pertanyaannya, banyaknya bilangan palindrom dari 100 sampai dengan 300. Nah, kira-kira berapa banyaknya? Nah, cara mengerjakannya akan lebih mudah jika kita kerjakan secara terstruktur. Oke, pertama kita mulai dari bilangan 100 sampai dengan bilangan 200. Nah, berarti kalau depannya ini 100, agar dia palindrom, angka terakhir juga harus 1. Contohnya 101. Ya, ini palindrom ya, dibaca dari depan 101 dan dari belakang juga 101. Nah, kemudian apa lagi? Nah, mau tidak mau ini 1 kita isi. Nah, sampai sini kita sudah nampak polanya. Sorry, ini 2. Nah, gitu ya. Kemudian 131, ada 141, 151, kemudian ada 161, 171, 181 sampai 191. Nah, ini banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 buah bilangan palindrom rentang 100 sampai 200. Nah, kemudian kita masuk ke rentang yang 200 sampai 300. Nah, ada 202, kemudian ada 212. Nah, polanya itu akan sama dengan yang pola 100-an tadi. Ini kita teruskan, berarti 222, 232, 242, kemudian 252, 262, 272, 282, kemudian 292. Nah, ini juga jumlahnya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlahnya juga sama, 10 buah. Oke. Nah, jadi totalnya itu ada 10 ditambah 10, berarti totalnya ada 20 buah bilangan palindrom dari rentang 100 sampai dengan rentang 300. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 2. Bunyi soalnya, banyaknya bilangan genap. Oke, antara 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu berarti nilainya 9. Kemudian 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 artinya 27. Nah, dari rentang 9 sampai dengan 27. Nah, itu ada apa saja angka genapnya? 10, 12, 14, kemudian 16, 18, 20, 22, 24, dan 26. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 banyaknya bilangan genap antara 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Oke, next. Nomor 3. Pertanyaannya, setiap hari Maria harus bekerja selama 8 jam. Lama waktu itu tidak termasuk 45 menit. Ya, tidak termasuk dalam 45 menit yang dia gunakan untuk makan siang. Jadi 8 jam itu murni jam bekerja dia. Ditambah dengan istirahatnya untuk makan siang itu 45 menit.
Jika dia mulai bekerja di soal pukul 7.25 dan mengambil istirahat makan siang pada siang hari, kapankah dia selesai bekerja? Artinya kita tinggal menjumlahkan 7.25 itu kita tambah dengan 8 jam titik 45 menit. Nah, sekarang gini saja biar gampang. 7 tambah dengan 8 itu menjadi pukul 15 titik berapa? 25 tambah 45. Berapa ini? 70 menit. Nah, 60 menitnya itu masuk ke sini. Berarti sekarang ini menjadi 16 titik sekian. Nah, tadi sisanya 10 menit. Nah, itu sisanya artinya 16 titik 10 WIB. Nah, itu dia ya. Ini bisa pakai logika kok, Anda semua. Jadi jawabannya adalah yang C untuk nomor 3. Nah, kemudian lanjut nomor 4. Oke, ini nomor 4. Jika 1/2 dari 2/3 dari 12 kotak kecil, yang ini kotaknya, ya ini kotaknya, itu dihilangkan, berapa banyak kotak yang tersisa? Jadi setengah dari 2/3 dari 12 kotak kecil. Kalau ada mendengar istilah dari, itu artinya kita kalikan. Artinya setengah dari 2/3 dari. Nah, dari lagi, dari apa nih? 12 kotak kecil. Berarti kita buat saja di sini 12. Nah, ini mau dihilangkan ya. Yang ini itu mau dihilangkan. Nah, berarti kita cari dulu yang mau dihilangkan kotaknya berapa buah. Nah, ini bisa kita bagi. 2 dibagi 2 dapatnya 1. Kemudian 12 dibagi 3 ini dapatnya 4. Artinya 1 dikali dengan 1 dikali dengan 4. Berarti menghasilkan 4 buah kotak yang akan hilang. Nah, pertanyaannya, berapa banyak kotak yang tersisa? Total kotaknya tadi ada 12, ya, dikurang dengan 4 yang hilang. Sehingga sisanya menjadi 8 kotak. Oke, itu untuk nomor 4. Tidak sulit ya, Ananda. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Pertanyaannya, bilangan N adalah bilangan di antara 9 dan 17. Manakah dari bilangan di bawah ini yang merupakan? Jadi manakah dari bilangan yang A sampai D ini yang merupakan rata-rata dari 6, 10, dan N? Artinya rata-rata itu kita harus menjumlahkan nilai 6. Kita jumlahkan dengan 10, kita jumlahkan dengan N. Karena rata-rata, kita bagi 3, itu harus menghasilkan bilangan antara 8, 10, 12, 14. Kira-kira yang mana yang cocok? Nah, berarti nilai N ini harus memenuhi syarat rata-rata yang ada di poin A, B, C, D. Sekarang kita misalkan, untuk yang pertama itu kita isi ini rata-ratanya di sini 8. Oke, berarti nilai N ini harus berapa? 8 ini kita kali dengan 3 ke sini. Itu berarti jumlahnya 24. Nah, jumlah yang ini itu harus 24. Ini 6 tambah 10 sudah 16. 6 tambah 10 sudah 16. 24. Berarti N ini harus 8 ya. Nah, ini harus 8. Sementara di soal diminta N-nya harus 9 dan 17 antara angka itu. Berarti ini tidak memenuhi untuk rata-rata yang 8. Berarti yang 8 ini tidak masuk. Sekarang masuk ke 10. 6 tambah 10 tambah N, kita bagi 3, itu menghasilkan rata-ratanya 10. Nah, berapa nilai N yang memenuhi? Sama dengan yang tadi. 10 kita kali 3, itu dapatnya 30. Artinya jumlah yang ini itu harus 30. Ini 6, ini 10. Ini sudah 6 terpakai, ini sudah 10. N-nya itu berapa? Agar menjadi 30, N-nya itu otomatis harus bernilai 12. Nah, apakah memenuhi 12? Untuk bilangan yang berada di antara 9 dan 17, oke, yang N ini memenuhi ya. Nah, sehingga rata-rata yang cocok adalah 10. Yang ini tidak usah kita terusin. Ya, ini tidak usah kita teruskan. Untuk menghemat waktu tidak usah kita teruskan.
Artinya jawaban yang benar adalah 10. Ya, yang B. Nah, oke, mungkin untuk pembahasan uji coba KSN part 1 kita bahas 5 soal dulu ya Ananda ya. Oke, semoga Ananda semua dapat memahami pembahasan Olimpiade pada hari ini. Ya, good luck untuk Ananda yang sedang berjuang menghadapi kompetisi sains nasional tingkat provinsi tahun 2020. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan maksimal. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.